Halo sahabat-sahabat sekalian, selamat datang di podcast Fakultas Filsafat Universitas Katolik Budia Mandira Kupang. Kali ini saya Itonen Nano dan rekan saya Egi Larang akan menemani sahabat-sahabat sekalian dalam obrolan podcast kali ini. Nah, dalam podcast kali ini kita akan bincang-bincang perihal tema BKSN. Setiap tahun, Lembaga Biblika Indonesia atau LBI selalu mengkhususkan bulan September sebagai bulan Kitab Suci Nasional, sekaligus untuk menegaskan argumen para Bapak Konsili tentang Konstitusi De Verbum nomor 22 untuk membuka jalan selebar-lebarnya bagi kita semua untuk jalan menuju Kitab Suci. Sebagaimana kita ketahui setiap tahunnya, LBI atau Lembaga Biblika Indonesia selalu memilih tema sesuai dengan realitas yang sedang dihadapi oleh kita sekalian sebagai bangsa Indonesia. Nah, lantas realitas apa yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia? Sekarang kita sedang berhadapan dengan krisis multidimensi akibat pandemi COVID-19. Krisis yang terjadi ini membuat banyak orang berada dalam ketakutan, terkungkung dalam kegelisahan, kecemasan, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan itu, LBI pada tahun ini mengambil tema Yesus sahabat seperjalanan kita. Tema ini secara implisit menekankan tentang Yesus sebagai sahabat dalam segala situasi kehidupan kita. Nah, supaya kita lebih memahami tema dan juga relevansinya dengan kehidupan Indonesia kita saat ini, telah hadir juga pada podcast kali ini Romo Siprisenda sebagai narasumber kita. Selamat sore, Romo. Selamat sore. Apa kabar, Romo? Ya, baik-baik. Ya, baik. Terima kasih, Romo. Nah, sebelum kita masuk dalam penjelasan Romo tentang tema BKSN kita dan juga relevansinya dengan kehidupan Indonesia kita saat ini, mungkin kesempatan pertama Romo kami berikan supaya Romo memperkenalkan diri. Sekaligus tugas-tugas apa yang sekarang Romo emban selain sebagai dosen kitab suci di Fakultas Filsafat Unir. Terima kasih. Ya. Saya Romo Siprianus Soleman Senda, biasa disapa Romo Sipri. Saya Imam Keuskupan Agung Kupang, ditabiskan tanggal 4 Oktober tahun 1999, dan tahun 2006 Bapak Uskup mengirim saya ke Roma untuk studi teologi biblis, dan kembali dari sana beliau tempatkan saya di Seminari Tinggi, juga Fakultas Filsafat sebagai dosen kitab suci sampai sekarang. Jadi saya selain mengajar di fakultas kita ini, filsafat, juga di Seminari Tinggi Santo Mikael Kupang. Selain itu juga di Stipas Kupang. Lalu Bapak Uskup juga percayakan satu tugas di bidang kitab suci, yaitu menjadi Ketua Komisi Kitab Suci Keuskupan Agung Kupang. Gitu. Apalagi perkenalan saya ya, tugasnya. Komisi sudah Yusdel tidak dong, delegasi kitab suci ya. Itu istilahnya Ketua Komisi Kitab Suci itu sama dengan Delegatus Kitab Suci. Ya, itu nama lain. Ya, nama lain yang memang dulu dipakai Delegatus Kitab Suci. Tapi di keuskupan-keuskupan kita menggunakan juga, ada yang menggunakan Delegatus Kitab Suci yang disingkat Delkit, ada juga yang menggunakan Komisi Kitab Suci disingkat Komkit. Gitu. Berarti hanya beda nama tapi sama. Terima kasih Romo untuk perkenalan singkat pada penjelasan ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi penjelasan mengenai tema BKSN, tema besar BKSN, yaitu Yesus sahabat seperjalanan kita. Dari kepada Romo kami persilakan untuk menjelaskan supaya kami semua mampu menangkap atau mendapat pengetahuan baru dan juga sebagai sosialisasi tema BKSN ini. Baik, ya, terima kasih. Ya, sebelum saya jelaskan tentang BKSN tema, mungkin saya juga jelaskan sedikit tentang Lembaga Biblika Indonesia ini, sekaligus sosialisasi, karena banyak yang juga belum tahu tentang lembaga ini. Jadi Lembaga Biblika Indonesia ini mula-mula merupakan lembaga Biblika Saudara-saudara Dina
dari Ordo OFM, ya, dirintis oleh Pater Grunen. Ya, kita baca buku-buku kitab suci Pater Grunen, itu orangnya. Lalu setelah itu dalam perkembangan Maui tahun 71 mengambil alih atau mereka saudara-saudara Dina menyerahkan kepada Maui atau yang KWI sekarang untuk lembaga ini adalah satu lembaga resmi dari Maui di bidang kitab suci, dan sejak tahun 1971 LBI menjadi Lembaga Biblika Indonesia. Sebagai satu lembaga, dia bergerak di bidang kerasulan kitab suci di Indonesia, dan salah satu gerakan yang selalu gencar itu adalah BKSN ini. Ya, ada selalu BKSN. Mula-mula hanya minggu saja, tapi kemudian berkembang karena dirasa waktu tidak cukup dalam 1 minggu, maka ditetapkan oleh para uskup menjadi bulan kitab suci nasional. Dan setiap kali itu ada tema-temanya. Pengurus LBI itu biasanya namanya 4 tahun, ya, 4 tahun periode, dan setiap kali 4 tahun itu ada di akhir periode itu ada pertemuan nasional namanya Pernas. Nah, Pernas itu yang memutuskan untuk menentukan tema besar sepanjang 4 tahun ke depan. Dari 4 tahun itu nanti dijabarkan untuk tiap tahun ada tema-tema khusus. Lalu di tiap tahun itu nanti baru tema tahun itu dijabarkan dalam sub-sub tema untuk pertemuan mingguan, gitu. Jadi dia punya kerangkanya seperti itu. Jadi 4 tahun LBI menyusun program, salah satu program itu adalah Bulan Kitab Suci Nasional ini. Dan itu diatur secara nasional, dikirim ke semua keuskupan se-Indonesia, lalu keuskupan-keuskupan menerima bahan dari LBI itu, menggodoknya untuk dilakukan di tiap keuskupan, ya, Bulan Kitab Suci Nasional. Nah, khusus untuk tahun 2021, ini satu tahun yang istimewa, tahun yang unik, tahun transisi boleh dikatakan demikian. Karena tahun 2020 itu sebenarnya sudah selesai periode yang lalu, dan ada Pernas di 2020 untuk menentukan 4 tahun berikut. Tapi karena kita dilanda COVID, maka 1 tahun itu tidak ada pertemuan Pernas, ditunda ke tahun ini, baru terlaksana baru-baru bulan akhir Agustus itu. Nah, dalam proses peralihan ini, karena 4 tema sudah selesai, lalu tema untuk 4 tahun yang baru belum ada, maka kami bulan Oktober tanggal 13 Oktober tahun lalu 2020, kami pertemuan untuk membahas tentang tema khusus untuk tahun 2021 ini. Lalu dengan memperhatikan situasi ini, maka akhirnya jadilah tema ini, bahwa kita berada dalam pandemi COVID dan banyak hal yang membuat kita susah, menderita, dan sebagainya. Tetapi inspirasi dari Lukas bab 24 tentang perjalanan murid Emmaus itu memberi inspirasi untuk kita merenung bahwa dalam situasi sulit, kalut seperti ini, kita percaya Tuhan Yesus ada bersama kita. Makanya dipilihlah tema untuk tahun ini, Yesus sahabat seperjalanan kita. Begitu terbelakangnya. Baik, Romo, berarti tema ini kan selalu disesuaikan 4 tahun sebelumnya itu sudah dipilih memang. Ya. Nah, berkaitan dengan itu berarti ini bagian juga dari tindakan kerasulan maksudnya, atau kerasulan kitab suci. Kerasulan kitab suci tetap berjalan seperti biasa, dan itu ada, ya. Misalnya di dalam Pernas 2016 itu rekomendasinya banyak. Kita di setiap keuskupan bisa membuat itu. Selain BKSN, ada juga kursus-kursus dasar kitab suci, ada juga itu film-film kitab suci pendek, animasi kitab suci, dan sebagainya. Ada banyak sekali yang harus dibuat, dan itu selama ini program-program dari tiap keuskupan itu sudah dilaksanakan. Sementara yang khusus untuk tahun 2021 ini memang tahun istimewa, maka temanya tersendiri, tidak merupakan bagian hasil dari Pernas. Ya, nanti hasil dari Pernas yang baru-baru itu untuk 2022 sampai 2025 itu tentang 12 nabi kecil. Sehingga telah mengaum mendengarkan sabda 12 nabi kecil itu. Sedangkan yang ini, karena ini adalah situasi khusus,
temanya Yesus sahabat seperjalanan kita. Iya. Dan tema ini dijabarkan dalam sub-sub tema selama 4 kali pertemuan dalam 1 bulan ini. Jadi pertemuan mingguannya untuk katekese. Ya, jadi katekese kitab suci, katekese BKSN itu bahannya disiapkan dari LBI dengan tema ini, dan tema minggu pertamanya itu adalah Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Yang kedua, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Yang ketiga, Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Dan keempat, Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Gitu. Nah, baik, terima kasih Romo sudah memberikan gambaran dan juga penjelasan perihal tema dan juga sub-sub tema. Mungkin juga kalian perlu tahu relevansi dari tema-tema itu terhadap kehidupan Indonesia saat ini, terutama dalam masa pandemi. Tapi sebelum berlanjut ke relevansi, Romo bisa berikan gambaran tentang tema umum dari BKSN kali ini, Yesus sahabat seperjalanan kita, supaya kena, atau maksudnya supaya mampu kami atau yang menonton juga mengerti lebih dalam lagi tentang tema ya. Baik, jadi inspirasi dari teks Lukas itu yang tadi saya katakan 2 murid di Emmaus. Tapi refleksi tentang tema ini berangkat dari kenyataan. Karena waktu kami pertemuan tanggal 2 Oktober itu, kita minta pendapat dari pater teolog dari Ledolero ini, Kirberger, Pater Kir. Lalu ada satu ahli lagi, ada 3 orang narasumber yang memberikan analisis, terutama analisis sosial politik itu dari ahli dari UI. Mereka menjelaskan tentang situasi Indonesia, terutama dalam situasi pandemi COVID ini. Nah, situasi pandemi COVID inilah yang menjadi latar belakang muncul tema ini. Nah, dalam situasi ini, kita mengalami penderitaan. Dan penderitaan itu ada banyak sekali situasi sulit yang kita hadapi, tetapi para penyusun BKSN ini memilih 4 situasi. Situasi yang kita alami karena COVID ini, banyak orang putus asa. Ya, putus asa karena tekanan ekonomi, di kehilangan pekerjaan, di PHK, yang tidak ada kehilangan itu, putus asa, situasi putus asa. Lalu yang kedua, situasi kehilangan. COVID telah membunuh begitu banyak orang, ya, keluarga kita, sahabat kenalan kita, ada banyak yang meninggal karena COVID. Sehingga orang merasa kehilangan. Lalu situasi yang ketiga itu penderitaan. Dan penderitaan ini umum, ya, termasuk dengan yang putus asa dan lain-lain, itu juga sudah bagian dari penderitaan. Tapi ini mau dibahas secara khusus bagaimana orang mengalami kesulitan, tantangan, penderitaan yang membuat mereka berharap akan adanya pemulihan, berharap akan adanya pertolongan dari Tuhan maupun dari orang lain, dari sesama. Nah, itu yang dari teks gambaran tentang orang Samaria yang baik hati itu. Ya, orang yang dirampok, dia menderita, lalu orang yang lain itu menolong. Dan situasi yang keempat adalah situasi pertobatan dengan pertimbangan bahwa walaupun dalam situasi COVID seperti ini, orang mengalami tantangan dan itu, bahkan ada yang kehilangan harapan, putus asa dan meninggalkan Tuhan, tidak percaya Tuhan, atau tidak lagi ke gereja, tidak berdoa lagi. Tetapi ada juga yang berbalik. Justru dengan pengalaman COVID ini, orang mengalami satu transformasi untuk berbalik kepada Tuhan, dan ini juga direnungkan di situ tentang pertobatan itu. Satu Kesadaran baru. Ya. Baik Romo, terima kasih untuk penjelasannya. Lalu yang berikut, setelah dipercayakan untuk menjadi moderator dalam podcast kali ini, saya membaca buku BKSN yang disebarkan lewat media online itu. Lalu ada 2 hal yang digarisbawahi, bahwa Gereja Katolik sekarang sedang menghadapi 2 front utama, yaitu yang pertama pandemi COVID-19 ini dan dampaknya bagi bangsa Indonesia dan juga umat beriman tentunya. Lalu yang kedua itu ancaman diperlakukan tidak adil karena sentimen agama oleh oknum tertentu yang bertanggung jawab. Nah, bagaimana tanggapan Romo terkait tema dan juga 2 front utama yang kita sedang hadapi? Ya, situasi Indonesia memang
kalau kita amati, kita cermati, kita juga ikuti di media, dibaca di media-media nasional, itu memang dua hal ini itu sangat kuat ya, menguat akhir-akhir ini, karena COVID jelas kita semua mengalami, kita tahu, dan itu berdampak pada banyak aspek. Tetapi ada juga satu kelompok yang menghendaki bermain di air keruh, istilah dari yang kita bisa ikuti juga. Bagaimana dalam situasi COVID ini, mereka punya agenda sendiri yang kelompok intoleran ini untuk memenangkan kepentingannya. Nah ini dalam konteks seperti ini, BKSN juga mengantar kita untuk merenung tentang walaupun dua situasi ini menantang kita umat Kristiani, tetapi umat Kristiani diminta lewat proses katekese ini supaya yakin percaya bahwa Yesus ada. Tuhan Yesus berjalan bersama kita. Tuhan Yesus berjalan dalam setiap situasi kita, termasuk dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Hingga kita tidak putus asa, kita tidak takut, kita berjalan dengan optimisme yang tinggi bahwa Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti menyertai kita berhadapan dengan COVID ini maupun dengan adanya usaha-usaha dari kelompok intoleran itu untuk mengacaukan kondisi negara dan bangsa kita. Begitu. Terima kasih. Lalu ada hal yang menarik juga dalam pengantar atau dalam buku kita, maksudnya dalam buku tentang tema BKS ini dan juga yang subtema yang dibagi oleh menjadi 4 bagian dan akan dibawakan setiap minggunya. Itu ada satu kalimat yang saya pegang bahwa pandemi tidak dapat kita kontrol, tapi kita dapat mengontrol sikap dan reaksi kita terhadapnya. Lalu dibuat pendekatan dengan peristiwa Holocaust, yaitu orang yang selamat namanya Viktor Frankl. Itu dia selamat dari peristiwa Holocaust dan lalu dia bilang kita tidak bisa mengontrol situasi, tapi kita bisa untuk beradaptasi. Nah, terkait dengan itu juga tema kali ini kan Yesus sebagai sahabat seperjalanan kita. Nah, kalau kata sahabat yang diulas dalam buku edaran dari LBI itu lebih dari relasi antara relasi teman atau kenalan. Dia mempunyai porsi lebih sahabat, artinya dia lebih dekat. Lalu itu ada teksnya dari Yohanes 15 ayat 3, bagaimana seorang sahabat memberikan nyawa bagi 13. Ya, orang yang dikasihinya, lalu juga dia tarik dengan kisah dari Lukas sebenarnya perjalanan ke Emmaus. Baik, jadi itu teks rujukan yang tentang sahabat itu dari Yohanes 15 ayat 13 atau 12 ke 17 itu perikop tentang kasih itu. Memang Yesus katakan bahwa kamulah sahabat-sahabatku, lalu tidak ada orang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Karena itulah makna sahabatnya di situ. Sahabat itu dia rela berkorban untuk kebaikan orang yang dikasihi atau sahabat yang dikasihi itu. Dan untuk itu Yesus menjadi contoh teladan pengorbanan dirinya untuk kebaikan orang lain. Nah, lalu yang kamu tanyakan tadi itu dalam kaitan dengan apa tadi yang maksudnya kalau saat adaptasi itu. Ya, berkaitan dengan adaptasi itu memang kita manusia itu memang punya kemampuan adaptasi, ya. Dalam menghadapi tantangan, kesulitan atau apapun itu, manusia memang mungkin tidak bisa menguasai, tetapi manusia mampu beradaptasi dengan situasi itu. Maka dalam situasi COVID seperti ini, kita mungkin tidak bisa menghilangkan, tetapi kita bisa hidup bersama COVID dengan menyiasati sekian supaya kita beradaptasi dan bisa tetap bertahan hidup, begitu. Karena dengan kemampuan ilmu teknologi kita bisa berjalan seperti itu, tetapi dari sisi rohani kita percaya Yesus sahabat itu yang berkorban untuk kita, dia tidak meninggalkan kita sahabat-sahabatnya. Maka dalam keyakinan seperti
ini, kita punya optimisme, dan kita berjuang untuk beradaptasi dengan situasi ini, beradaptasi dengan kondisi yang ada, dan tetap bertahan hidup, tetap berbuat baik, tetap mengasihi, tetap menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasa, walaupun dengan satu dalam new normal, sikap new normal, dalam arti kebiasaan baru, mencuci tangan sesuai mungkin, menjaga jarak, menggunakan masker, dan seterusnya. Ya, kita tetap beradaptasi dengan situasi ini, tetapi dengan satu pola hidup yang baru, ya, pola hidup yang baru. Begitu. Baik, terima kasih Romo sudah memberikan sedikit gambaran dan juga penjelasan yang baik tentang tema BKSN kita dan juga relevansi dengan kehidupan kita Indonesia saat ini. Dengan ini juga kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun kita berada dalam situasi sulit akibat pandemi ini, kita tak seharusnya terkungkung dalam kegelisahan, rasa putus asa, tetapi karena Yesus senantiasa menjadi sahabat bagi kita dalam situasi dan kondisi apapun itu. Terima kasih kepada Romo yang sudah menjadi narasumber dalam podcast kali ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam. Tetapi sebelum mengakhiri podcast ini, mungkin kami ada satu pesan untuk kita semua. Okay. Remember, you'll never walk alone because Jesus always there for you. Ingat, kamu tak akan pernah berjalan sendirian karena Yesus selalu ada bersama Anda. Terima kasih. Sampai jumpa.